Meski mesin dan komputer bisa mengalahkan manusia dalam hal kecepatan dan logika, kita masih punya satu keunggulan, kemampuan buat mengelola emosi. Sebenarnya kecerdasan emosional bukan hal baru yang muncul karena AI. Konsep ini mulai populer sejak tahun 1995. Awalnya, Goldman penasaran sama fenomena aneh di sekitarnya. Ia sering banget nemuin orang-orang dengan IQ tinggi tapi malah gagal dalam hidupnya. Meski harusnya pintar, orang-orang ini malah kesulitan dalam berinteraksi, berempati, dan memimpin tim. Setelah ngabisin waktu cukup lama buat belajar soal cara kerja otak dan emosi manusia, Goldman akhirnya nemuin kalau pintar bukan cuma IQ. Ada konsep yang namanya kecerdasan emosional, bentuk kecerdasan yang ia rasa jauh lebih penting daripada IQ. Temuan ini Goldman rasa cukup krusial dan akan sangat bermanfaat bila semua orang tahu. Punya kecerdasan emosional tinggi sudah wajib hukumnya kalau kamu mau bertahan dan sukses. Video ini akan membahas 5 pilar kecerdasan emosional dan cara simpel untuk menguasainya. Dari buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman. Pilar pertama, self-awareness. Pilar pertama sekaligus paling dasar adalah self-awareness alias kesadaran diri. Menurut Daniel Goleman, ini adalah pilar terpenting karena jadi pondasi untuk belajar 4 pilar lain. Kamu harus benar-benar menguasai kemampuan ini sebelum bisa masuk ke tahap berikutnya. Dalam konteks kecerdasan emosional, kesadaran diri adalah kemampuan manusia untuk kenal dan paham sama emosi sendiri pas emosi itu lagi terjadi. Selain itu, orang yang punya kesadaran diri tinggi juga paham gimana emosi itu berdampak ke pikiran dan tindakannya. Setelah belajar buat kenal dan paham soal emosi itu sendiri, langkah berikutnya adalah tahu cara ngelolanya. Maka kita masuk ke pilar kedua, yaitu pengendalian emosi. Ini adalah soal ngatur pikiran dan tindakan ketika emosi sedang menguasai kita, entah emosi rasa sedih ataupun depresi. Skill ngendalin emosi bisa dibilang cukup tricky karena kita harus ngelawan respon alami tubuh kita sendiri. Ngelawan tubuh kita sendiri gimana tuh? Jadi pas emosi lagi naik-naiknya, bagian otak kita yang bernama amigdala jadi sangat aktif. Ini adalah respon biologis yang semua orang alami. Nah, amigdala yang cara kerjanya nggak rasional ini mengambil alih pikiran kita. Pas itu terjadi, kita jadi susah buat mikir jernih. Akibatnya kita jadi marah dan nggak jelas atau ngerasain kesedihan mendalam. Tujuan belajar mengendalikan emosi adalah untuk melawan respon amigdala tadi. Orang yang punya skill pengendalian emosi yang baik mampu lepas dari pengaruh itu dan balikin otaknya ke keadaan jernih. Jadinya mereka bisa mengontrol diri sebelum ngelakuin hal-hal buruk yang gak perlu. Punya perasaan adalah hal yang manusiawi, tanpanya kita bakal jadi robot yang nggak menikmati hidup. Yang perlu kita lakukan adalah mencegah agar emosi tidak mengambil alih pikiran kita. Pilar ketiga adalah motivasi. Sebelumnya kita sudah melihat gimana emosi negatif bisa jadi penghalang buat sukses, makanya kita perlu pandai mengendalikan emosi. Nah, kalau pilar ketiga ini justru kebalikannya. Motivasi dalam konteks kecerdasan emosional artinya adalah mampu memanfaatkan emosi positif buat jadi sukses. Menurut Goleman, pilar ketiga ini yang jadiin kecerdasan emosional bukan sekedar skill tapi meta skill alias skill buat pakai skill lain. Maksudnya gimana tuh? Kalau kamu bingung, ini tuh ibarat dalang dan wayang. Motivasi itu sama kayak dalang, sedangkan keterampilan seperti belajar bahasa asing, masak, nulis, atau fotografi adalah wayangnya. Kalau dalangnya jago, dia bakal bisa mainin wayang-wayangnya dengan apik. Kalau kamu tahu cara motivasi dirimu dengan tepat, skill-skill lain gampang kamu kuasain dan terapin. Inilah alasan kenapa Goleman bilang orang yang punya kecerdasan emosional tinggi bakal selalu unggul, bahkan walaupun IQ mereka pas-pasan. Lalu ada pilar keempat, empati. Empati adalah istilah yang sudah umum, malah banyak orang yang mikirnya kecerdasan emosional itu sama dengan empati. Cerdas secara emosi adalah pas kita bisa baca dan paham emosi orang alias kita bisa berempati. Sebenarnya nggak salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga seperti yang kamu lihat. Kecerdasan emosional punya banyak pilar. Empati adalah salah satu empat Empati adalah salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Nah, supaya nggak salah paham lagi, mari kita lihat empati lebih dalam. Empati adalah kemampuan buat paham apa yang orang lain rasain dan ngelihat hal dari sudut pandang mereka. Kata empati sendiri pertama kali muncul di tahun 1920-an. Pencetusnya adalah seorang psikolog Amerika bernama I.B. Teichner. Menurut beliau, perasaan empati bisa muncul karena awalnya ada keinginan buat niru kesulitan yang orang lain rasain, kemudian hal ini memicu munculnya perasaan orang itu dalam diri kita. Empati beda sama simpati. Simpati itu ngerasa kasihan sama orang lain. Kalau empati kamu berusaha aktif buat ngertiin
dan ngerasain apa yang orang lain rasain. Goleman bilang kalau kesadaran diri adalah fondasi dari empati. Semakin kita terbuka dan sepaham sama perasaan sendiri, maka kita bakal lebih ahli dalam membaca emosi orang lain. Lalu ada pilar terakhir dari kecerdasan emosional sekaligus yang paling kompleks sesuai namanya, seni sosial. Seni sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Goleman kasih label ini kompleks karena ini adalah gabungan pilar-pilar sebelumnya. Dalam buku Emotional Intelligence, Goleman menekankan bahwa inti dari seni sosial adalah kemampuan kita mengelola emosi orang lain sesuai tujuan tertentu, atau lebih spesifiknya, kemampuan untuk membaca perasaan orang lain kemudian mengambil tindakan yang sesuai. Contohnya bisa menghibur teman yang lagi sedih, melerai orang-orang marah, sampai negosiasi. Makanya buat bisa menguasai pilar ini, kamu harus matang dalam hal kesadaran diri, mengelola emosi, dan empati. Inti dari konsep ini adalah manusia punya 3 cara buat mengelola emosi. Yang pertama adalah amplifying atau memperkuat. Dalam kondisi tertentu, kita bisa nunjukin emosi lebih kuat dari yang sebenarnya kita rasain. Misalnya tertawa berlebihan setelah mendengar jokes yang aslinya garing. Yang kedua adalah atenu atau memperlemah. Ini adalah kebalikan yang tadi. Jadi kamu nunjukin emosi yang kelihatan lebih lemah dari yang sebenarnya kamu rasain. Contohnya adalah berusaha terlihat tenang padahal lagi panik. Yang ketiga, covering atau menutupi. Kalau yang ini lebih ke arah substitusi perasaan. Jadi ekspresi emosi yang kelihatan berbanding terbalik sama yang kamu rasain. Contohnya adalah pura-pura kelihatan bahagia padahal lagi sedih banget. Orang yang punya kecerdasan emosional tinggi sudah ahli soal ini. Mereka bisa milih apa strategi yang tepat dan kapan waktu pakainya ketika lagi berinteraksi dengan orang lain. Memang kesannya enggak autentik, tapi inilah kenyataan yang harus kamu terima kalau mau menguasai seni sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Hafiz Kusuma, izin pamit.